Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Lutfita Sari Azahra, NIM 198022444018 dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Melalui video ini, saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai seputar psikologi pendidikan dan inovasi pendidikan. Apa sih psikologi pendidikan? Emang penting ya dalam pendidikan? Tentu, psikologi pendidikan itu penting dalam dunia pendidikan. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai tingkah laku manusia, baik sebagai individu maupun hubungannya dengan lingkungannya. Sehingga psikologi pendidikan itu adalah ilmu yang mempelajari teori-teori psikologi tadi di kehidupan pendidikan. Psikologi pendidikan ini sangat bermanfaat bagi pendidikan. Seorang guru harus belajar mengenai psikologi. Psikologi pendidikan ini dapat membantu pendidik atau guru dalam mengembangkan pemahaman mengenai kependidikan dan prosesnya. Psikologi pendidikan ini juga suatu alat yang penting yang dapat membantu untuk mencapai tujuan pendidikan atau dapat mengatasi suatu masalah pendidikan. Seorang pendidik juga harus mampu mengetahui masalah-masalah akademik yang dihadapi oleh masing-masing peserta didik, sehingga pendidik dapat mampu memberikan solusi yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Pendidik juga harus mampu mengatasi masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Karena jika seorang peserta didik itu sedang mengalami masalah sekolah ataupun di keluarga atau di hubungannya, itu akan menghambat proses belajar mengajar siswa tersebut. Jadi seorang guru itu harus tahu apa masalah yang dihadapi oleh pendidiknya. Pendidik juga harus mampu menciptakan lingkungan yang kondusif serta menyenangkan bagi peserta didik. Pendidik harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan, yang punya suasana yang positif, energi yang positif, sehingga peserta didik itu akan bersemangat dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Itu tadi seberapa pentingnya psikologi pendidikan. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai 11 materi-materi mengenai psikologi pendidikan. Masuk ke materi pertama, yaitu adalah perkembangan anak. Perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya, yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan baik menyangkut fisik maupun psikis. Sistematis seperti kemampuan berjalan anak seiring dengan matangnya otot-otot kaki. Sedangkan progresif itu adalah seperti terjadinya perubahan proporsi dan ukuran fisik anak dari pendek menjadi tinggi dan dari kecil menjadi besar. Sedangkan berkesinambungan itu adalah untuk dapat berdiri, seorang anak harus menguasai tahapan perkembangan sebelumnya, yaitu kemampuan duduk dan merangkak. Prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Yang ketiga, perkembangan itu mengikuti pola atau arah tertentu. 4. Perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. 5. Setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. 6. Setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Aspek-aspek perkembangan. Yang pertama,
aspek fisik dan motorik, yang kedua aspek intelektual dan kognitif, yang ketiga aspek sosial, yang keempat aspek bahasa, yang kelima aspek emosi, dan keenam aspek moral dan keagamaan. Materi yang kedua adalah perkembangan remaja. Perkembangan remaja berdasarkan perspektif kognitif. Perkembangan kognitif menurut Piaget, masa remaja sudah mencapai tahap operasi formal, yakni suatu tahap perkembangan kognitif yang dimulai pada usia kira-kira 11 atau 12 tahun dan terus berlanjut sampai remaja mencapai masa tenang atau dewasa. Perkembangan remaja berdasarkan perspektif sosial. Pada masa remaja berkembang social cognition, yaitu kemampuan untuk memahami orang lain. Pemahaman ini mendorong remaja untuk menjalin hubungan sosial yang lebih akrab dengan orang lain, terutama dengan teman sebaya, baik melalui jaringan persahabatan maupun percintaan. Perkembangan remaja berdasarkan perspektif sosial. Pada masa remaja berkembang social cognition, yaitu kemampuan untuk memahami orang lain. Pemahaman ini mendorong remaja untuk menjalin hubungan sosial yang lebih akrab dengan orang lain, terutama dengan teman sebaya, baik melalui jaringan persahabatan maupun percintaan. Perkembangan sosial individu sangat bergantung pada kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, serta keterampilan mengatasi masalah yang dihadapinya. Perkembangan remaja berdasarkan perspektif emosi. Pada usia remaja awal, perkembangan emosinya menunjukkan sifat yang negatif dan reaktif, yang sangat kuat terhadap berbagai peristiwa atau situasi sosial. Kondisinya bersifat negatif dan temperamental, sedangkan remaja akhir sudah mampu mengendalikan emosinya. Sejumlah perubahan yang dipengaruhi perkembangan emosi remaja adalah sebagai berikut. 1. Perubahan jasmani, 2. Perubahan pola interaksi dengan orang tua, 3. Perubahan interaksi dengan teman sebaya, 4. Perubahan pandangan luar, 5. Perubahan interaksi dengan sekolah. Perkembangan remaja berdasarkan perspektif moral. Moralitas adalah kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai, atau prinsip-prinsip moral. Proses perkembangan moral remaja berlangsung dengan 3 cara. Yang pertama, pendidikan langsung, yang kedua identifikasi, dan yang ketiga adalah proses coba-coba. Pendidikan langsung adalah penanaman pengertian tentang baik dan buruk, salah dan benar tingkah laku. Identifikasi adalah meniru penampilan atau tingkah laku moral seseorang. Terus coba-coba adalah tingkah laku yang mendatangkan pujian dan penghargaan terus dikembangkan, sedangkan tingkah laku mendatangkan hukuman. Perbedaan individu adalah suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu baik fisik maupun non-fisik yang menjadikan seseorang memiliki karakter atau ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lain. Sumber dari perbedaan individu ini ada 2, faktor bawaan dan faktor lingkungan. Faktor bawaan ini merupakan faktor-faktor biologis yang diturunkan melalui perwarisan genetik oleh orang tua. Faktor lingkungan adalah faktor yang mengakibatkan perbedaan individu yang berasal dari luar dari individu, yaitu dari satu sosial ekonomi orang tua, pola asuh orang tua, dan budaya. Intelijensi adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir yang memungkinkan seseorang berbuat sesuatu dengan cara tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi seseorang ini ada 5, yaitu pembawaan, kematangan, pembentukan, minat, dan pembawaan yang khas, dan yang terakhir adalah kebebasan. Kepribadian adalah suatu yang mempunyai fungsi atau arti adaptasi dan menentukan. Menurut Gordon W. Allport merupakan kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu sebagai sistem psikofisik yang menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Faktor yang mempengaruhi kepribadian ada 5. Yang pertama fisik, yang kedua intelijensi, yang ketiga keluarga, yang keempat teman sebaya atau berikutnya. Perubahan kepribadian. Perubahan itu terjadi pada umumnya lebih dipengaruhi oleh faktor lingkungan daripada faktor fisik. Faktor perubahan kepribadian itu ada 3. Yang pertama faktor organik, yang kedua faktor lingkungan sosial budaya, dan yang ketiga faktor dari dalam individu itu sendiri. Faktor organik itu seperti makanan, obat, infeksi, dan gangguan organik. Lalu faktor lingkungan sosial budaya itu seperti pendidikan, rekreasi, dan partisipasi sosial. Faktor dari dalam individu itu sendiri seperti tekanan, emosional, identifikasi terhadap orang lain, dan imitasi. Gaya belajar. Gaya belajar adalah kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan di sekolah.
dan dalam situasi antar pribadi. Gaya belajar itu ada 3, gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Gaya belajar visual adalah gaya belajar yang lebih banyak menggunakan alat indera penglihatan sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan. Gaya belajar auditorial adalah gaya belajar yang lebih menggunakan indera pendengaran untuk memperoleh pengetahuan. Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar yang lebih menekan gerak atau praktek langsung atas apa yang dipelajarinya. Temperamen adalah sifat-sifat jiwa yang sangat erat hubungannya dengan konstitusi tubuh. Jung, yang merupakan seorang ahli jiwa di Swiss, membuat pembagian manusia berdasarkan arah perhatian manusia, yaitu tipe ekstrovert dan tipe introvert. Tipe ekstrovert adalah orang-orang yang perhatiannya lebih diarahkan keluar dirinya, kepada orang lain, kepada masyarakat. Sedangkan tipe introvert adalah orang-orang yang perhatiannya lebih mengarah kepada dirinya, kepada akunya. Aplikasi perbedaan individu terhadap pembelajaran tentang manusia visual dan manusia auditori dan juga manusia kinestetik. Teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang menekankan pada perubahan tingkah laku, di mana perubahan tersebut dilahirkan dari proses belajar karena adanya stimulus, respon, dan pengondisian. Edward Leslie Thorndike. Pembelajaran merupakan formasi sebuah koneksi antara stimulus dan respon. Teorinya dikenal dengan nama koneksionisme. Teori koneksionisme adalah terdapat hukum latihan, dan hukum kesiapan. Pada hukum efek dinyatakan bahwa ketika sebuah koneksi antara stimulus dan respon diberi imbalan positif, maka koneksi diperkuat, dan ketika diberi imbalan negatif, maka koneksi diperlemah. Namun, Thorndike kemudian merevisi bahwa imbalan negatif tidak memperlemah ikatan dan imbalan positif belum tentu memperkuat koneksi. Sedangkan dalam hukum latihan, Thorndike menyatakan bahwa semakin ikatan stimulus respon diperketatkan lebih kuat, maka ia akan menjadi semakin kuat. Sebaliknya, jika stimulus respon jarang dipraktekkan, maka akan semakin lemah. Ciri-ciri teori belajar behavioristik. Yang pertama, menentukan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan bagian-bagian. Yang ketiga, mementingkan peranan reaksi. Yang keempat, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar. Yang kelima, mementingkan sebab-sebab di waktu yang lalu. Yang keenam, mementingkan pembentukan kebiasaan. Dan yang terakhir adalah dalam pemecahan problem, ciri khasnya trial and error. Teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Terdapat 3 teori, yaitu dari Piaget, Ausubel, dan Brunner. Menurut Jean Piaget, aliran kognitif dalam proses belajar sebenarnya terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahap asimilasi, tahap akomodasi, dan tahap ekliminasi. Sedangkan menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika apa yang disebut pengatur kemajuan belajar advanced organizers didefinisikan dan dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa. Menurut Brunner, mengusulkan teorinya yang disebut dengan free discovery learning. Menurut teori ini, proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan melalui contoh-contoh yang menggambarkan aturan yang menjadi sumbernya melalui proses yang intuitif, kemudian dapat dihasilkan suatu kesimpulan. Pengaruh teori belajar kognitif terhadap proses belajar. Teori kognitif sangat besar pengaruhnya dalam proses pembelajaran. Akibatnya, pembelajaran Indonesia pada umumnya lebih cenderung kognitif berorientasi pada intelektual atau kognitif. Aplikasi teori belajar kognitif dalam kegiatan pembelajaran. Ada 2 kajian mengenai teori kognitif yang penting dalam perancangan pembelajaran, yaitu yang pertama, teori tentang struktur representasi kognitif, lalu yang kedua, proses ingatan. Brunner menyampaikan 3 fase dalam proses pembelajaran, yaitu 1 fase informasi, 2 fase transformasi, dan 3 fase evaluasi.
Dalam teori humanistik, yang menjadi tujuan belajar adalah memanusiakan manusia. Proses belajar baru dianggap berhasil jika anak didik mampu memahami dirinya sendiri dan lingkungannya. Penerapan teori humanistik dalam pembelajaran. Pembelajaran dengan teori humanistik sangat cocok diterapkan pada materi-materi tertentu yang bersifat pada pembentukan kepribadian, perubahan sikap, hati nurani maupun analisis terhadap fenomena sosial. Dalam teori ini, anak didik berperan sebagai pelaku utama dan guru berperan sebagai fasilitator. Peran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan Indonesia. Pada 3 Juni 1922, Ki Hajar Dewantara bersama rekan-rekannya mendirikan perguruan nasional yang diberi nama Taman Siswa. Perguruan itu berjalan nasional dan berusaha menanamkan rasa kebangsaan dalam jiwa anak didik. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara ada 2 hal yang harus dibedakan, yaitu sistem pengajaran dan pendidikan yang harus bersinergi satu sama lain. Pengajaran bersifat memerdekakan manusia dari aspek hidup lahiriah, sedangkan pendidikan lebih memerdekakan manusia dari aspek hidup batin. Teori belajar Ki Hajar Dewantara. Konsep dasar kependidikan Ki Hajar Dewantara yang sekaligus diterima sebagai prinsip kepemimpinan bangsa Indonesia dengan kenal sebagai sistem AMO, yang antara lain berbunyi ing ngarsa song tulodo, berarti guru sebagai pemimpin berdiri di depan dan harus mampu memberi teladan kepada anak didiknya. Ing madya mangun karsa, yang berarti bahwa seorang pemimpin atau pendidik ketika berada di tengah harus mampu membangkitkan semangat swakarsa dan berkreasi pada anak didik. Tut Wuri Handayani, yang berarti bahwa seorang pemimpin atau pendidik yang berada di belakang mengikuti dan mengarahkan anak didik agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Sistem tripusat pendidikan di taman siswa. Yang pertama, pusat keluarga buat mendidik budi pekerti dan laku sosial. Yang kedua, pusat perguruan sebagai balai wiyata, dan yang ketiga, pusat pergerakan pemuda sebagai daerah merdekanya kaum pemuda. Fatwa sendi kehidupan. Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan bahwa dalam mempelajari sesuatu sebaiknya bersendikan tetap, antep, antep, ngandel, kendel, bandel, kandel, dan neng, neng, nung, nong. Tetap artinya tetap, ngandel artinya percaya, neng berarti menang, nong yang berarti hanung atau kuat. Lingkungan belajar sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses pembelajaran dilaksanakan. Macam-macam lingkungan belajar ada 3, yaitu lingkungan alam. Adalah segala sesuatu yang bersifatnya alamiah seperti sumber daya alam, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, lingkungan sosial. Lalu yang ketiga adalah lingkungan budaya atau buatan, yaitu lingkungan yang sengaja diciptakan atau dibangun manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan pendidikan mencakup yang pertama lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, lalu yang ketiga lingkungan masyarakat. Manajemen atau pengelolaan kelas yang baik dan efektif. Manajemen kelas yang baik sangat penting untuk mendorong tercapainya hasil pendidikan yang positif. Manajemen kelas yang efektif pada gilirannya akan menyebabkan suasana pembelajaran menjadi kondusif sehingga mendukung terbangunnya lingkungan yang membuat instruksi guru menjadi efektif dan jelas. Strategi umum menciptakan lingkungan yang positif untuk pembelajaran. Yang pertama, menggunakan gaya otoritatif. Strategi manajemen kelas otoritatif akan mendorong murid untuk menjadi pemikir,
yang independen dan pelaku yang independen, tetapi strategi ini masih menekan sedikit monitoring murid. Guru yang otoritatif akan menjelaskan aturan dan regulasi serta menentukan standar dengan masukan murid. Yang kedua, mengelola aktivitas kelas secara efektif. Menurut Walsh, motivasi merupakan suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu yang memberi arah dan ketahanan pada tingkah laku tersebut. Sumber motivasi ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ekstrinsik yaitu berasal dari luar diri siswa, sedangkan motivasi intrinsik itu berasal dari dalam diri siswa. Perspektif motivasi ada 4. Yang pertama, perspektif ilmu perilaku. Yang kedua, perspektif humanistis. Yang ketiga, perspektif kognitif. Lalu yang keempat, perspektif sosial. Dimensi motivasi. Yang pertama, ketekunan dalam belajar. Yang kedua, ulet dalam menghadapi kesulitan. Yang ketiga, minat dan ketajaman perhatian dalam belajar. Yang keempat, berprestasi dalam belajar. Yang kelima, mandiri dalam belajar. Teori motivasi. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan. Teori ini adalah kebutuhan yang dikembangkan oleh Abraham Maslow. Dalam hipotesisnya, setiap manusia terdapat hierarki dari 5 kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Lalu yang kedua, teori motivasi sosial oleh McClellan. Dikatakan oleh McClellan bahwa tingkah laku seorang manusia timbul karena pengaruh kebudayaannya. Lalu yang ketiga, teori atribusi. Teori atribusi merupakan teori yang terfokus pada cara orang menjelaskan penyebab keberhasilan dan kegagalan mereka sendiri. Teori atribusi berkaitan dengan 4 penjelasan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam situasi pencapaian, yaitu kemampuan, upaya, kesulitan tugas, dan Lalu yang keempat, teori penghargaan. Lalu yang keempat, teori pengharapan. Teori pengharapan adalah teori motivasi yang didasarkan pada keyakinan bahwa upaya orang untuk berhasil bergantung pada harapan mereka terhadap imbalan. Faktor-faktor kognitif yang mempengaruhi motivasi ada 4, yaitu yang pertama ekspektasi dan nilai, yang kedua tujuan, yang ketiga atribusi, yang keempat ekspektasi dan atribusi guru. Evaluasi diartikan sebagai proses sistematis yang dilaksanakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan efisiensi dari program yang bersangkutan. Pengukuran dari penilaian hasil belajar. Pengukuran merupakan proses memperoleh kualitas tentang sesuatu. Penilaian dibagi menjadi 2 jenis, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif dilaksanakan untuk memantau kemajuan belajar siswa atau peserta didik. Sedangkan penilaian sumatif yaitu penilaian untuk menetapkan hasil belajar pada tahap akhir. Syarat alat ukur dan macam bentuk tes. Syarat yang harus dimiliki alat ukur dalam pembelajaran yakni validitas dan reliabilitas. Alat ukur dinyatakan valid apabila alat ukur benar-benar mampu memberikan informasi empirik sesuai dengan apa yang diukur. Alat ukur yang reliable adalah jika digunakan untuk mengukur secara berulang-ulang selalu tetap atau konsisten atau stabil hasilnya. Bentuk tes yang digunakan dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu tes objektif dan non-objektif. Tes yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan. Di sini ada 5 syarat, yaitu yang pertama validitas, yang kedua reliable, yang ketiga objektivitas, yang keempat praktikabilitas, dan yang kelima ekonomis. 9 bentuk soal yang digunakan dalam sistem penilaian. Yang pertama benar salah, yang kedua melengkapi, yang ketiga pilihan ganda, yang keempat uraian objektif, yang kelima uraian non objektif atau uraian bebas, yang keenam isian singkat, yang ketujuh menjodohkan, yang kedelapan performa, yang kesembilan portofolio.
Remedial teaching dan pengayaan. Remedi merupakan suatu rancangan pembelajaran ulang yang dikenakan bagi peserta didik yang belum mampu menguasai suatu kompetensi dasar yang ditargetkan. Pengayaan merupakan program yang diberikan kepada peserta didik yang telah berhasil menguasai kompetensi dasar sesuai yang telah ditargetkan. Kesulitan belajar pada umumnya merupakan suatu kondisi dengan adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan mencapai suatu tujuan, sehingga memerlukan usaha yang lebih keras untuk dapat mengatasinya. Faktor-faktor penyebab kesulitan belajar ini ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri yaitu yang pertama, kurangnya kemampuan dasar yang diperlukan oleh siswa. Yang kedua, kurangnya bakat khusus untuk belajar tertentu. Yang ketiga, kurangnya motivasi atau dorongan untuk belajar. Yang keempat, masalah pribadi yang dialami oleh siswa. Yang kelima, faktor bawaan. Faktor eksternal. Yang pertama, tempat duduk siswa yang mendapat kursi di bagian belakang karena mengalami kesulitan penglihatan dan pendengaran. Yang kedua, gangguan kesehatan. Yang ketiga, program remedial. Yang keempat, bantuan media dan alat peraga. Yang kelima, suasana belajar yang menyenangkan. Yang keenam, motivasi orang tua di rumah. Klasifikasi kesulitan belajar menurut Kidd and Gallagher. Yang pertama, klasifikasi pertama berkaitan dengan aspek-aspek yang menyangkut kesulitan dalam mempelajari tugas-tugas perkembangan. Lalu yang kedua, klasifikasi kedua menyangkut aspek pengolahan informasi. Penanggulangan kesulitan belajar. Yang pertama dengan pengajaran remedial. Pengajaran remedial merupakan salah satu bentuk pengajaran dalam mengatasi kesulitan belajar yang menitik beratkan pada pengajaran yang bersifat individual. Lalu yang kedua, pengaturan ruang belajar. Ruang belajar merupakan salah satu bentuk pelayanan bagi siswa yang kesulitan belajar. Lalu yang ketiga, pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi berarti bahwa sekolah perlu mengakomodasi kebutuhan pendidikan semua anak dengan tidak menghiraukan kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, bahasa, dan kondisi lainnya. Langkah-langkah diagnosis kesulitan belajar. Yang pertama, diagnosis umum, menggunakan tes baku seperti yang dipergunakan untuk evaluasi dan pengukuran psikologik dan hasil belajar. Yang kedua, diagnosis analisis, menggunakan tes diagnosis sasarannya ialah untuk mengetahui di mana letak kelemahan tersebut. Lalu yang ketiga, diagnosis psikologik. Pada tahap ini, teknik pendekatan dan instrumen yang digunakan. Itu tadi kita sudah mempelajari 11 materi mengenai psikologi pendidikan. Selanjutnya kita akan pelajari mengenai inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan itu adalah suatu ide atau cara atau hal yang baru yang dirasakan dapat membantu untuk mencapai tujuan pendidikan dan dapat memecahkan suatu masalah pendidikan. Di sini inovasi pendidikan itu sebenarnya tergantung dengan kondisi suatu pendidikan masing-masing sekolah. Jadinya inovasi pendidikan itu ada tergantung dengan kondisi yang dihadapi. Tapi di sini saya akan memberikan inovasi pendidikan, 3 inovasi pendidikan yang berkaitan mengenai psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu pembinaan mengenai manajemen personil. Seorang guru atau pendidik itu wajib mempelajari psikologi pendidikan. Jika guru itu tahu mengenai psikologi pendidikan, dia akan mudah
mengetahui bagaimana karakter-karakter siswa-siswanya, peserta-peserta didiknya, sehingga guru akan mampu bagaimana gaya belajar, bagaimana pembelajaran yang akan digunakan Lalu yang kedua adalah cara mengevaluasi hasil belajar siswa. Saat ini hasil belajar siswa itu atau cara mengetahui hasil belajar siswa itu dengan ujian akhir tahun atau penilaian akhir tahun, penilaian akhir semester dan itu. Padahal penilaian hasil belajar siswa itu tidak penilaian hasil belajar siswa itu tidak selalu melalui dengan nilai. Seorang guru juga dapat melakukan penilaian dengan hasil-hasil setiap harinya siswa, dengan bagaimana sikapnya di kelas atau bagaimana dalam proses pembelajaran, apakah siswa itu aktif atau siswa itu mendengarkan, memperhatikan bagaimana. Jadi semua pembelajaran itu tidak hasil akhirnya itu dengan nilai, dengan mengerjakan suatu soal atau bagaimana. Lalu yang ketiga itu dengan memberikan motivasi belajar. Mungkin peserta didik itu ada masanya akan lokro atau akan semangat belajarnya itu akan berkurang ada masanya seperti itu. Pendidik mungkin saat kegiatan pembelajaran di kelas dapat diselingi dengan memberikan cerita-cerita motivasi mengenai pengalaman-pengalaman gurunya, atau dengan memberikan motivasi mengenai kakak-kakak kelasnya atau kakak alumninya yang telah berhasil dengan semangat belajarnya, sehingga siswa itu mungkin akan hatinya tergugah untuk lebih bersemangat belajar. Itu tadi pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari video ini. Terima kasih sudah melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.